Selamat pagi, perkenalkan nama saya Talenta Valentina Kristi dengan NPM 221063105444 dari kelas 1A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Hari ini untuk memenuhi tugas logika matematika dan himpunan, saya akan presentasikan tentang relasi dan fungsi. Berikut presentasi saya. Pertama, apa itu relasi? Relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke suatu himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Selanjutnya, cara menyatakan relasi. Ada 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Contohnya, jika diketahui himpunan A yang memiliki anggota himpunan 1, 2, dan 3 dan himpunan B yang memiliki anggota himpunan A, B, C, dan ditanya pertama A diagram panah faktor dari, B himpunan pasangan berurutan, dan C diagram kartesius. Untuk yang A, yaitu diagram panah, dinyatakan seperti di PowerPoint berikut ini. A faktor dari B, 1 faktor dari A, 1 faktor dari B. Kemudian yang 2 faktor dari B, yang ketiga 3 faktor dari B, 3 faktor dari C. Selanjutnya, untuk yang himpunan pasangan berurutan, yaitu menjadi 1A, 1B, 2B, 3B, 3C. Dan yang terakhir, diagram kartesius dinyatakan seperti berikut ini. Ya, selanjutnya yaitu adalah banyaknya relasi. Nah, nilai dari jumlah himpunan A sama dengan K dan nilai dari jumlah himpunan B sama dengan I. Maka rumusnya R sama dengan 2K dikali I dikurang 1. Contohnya, jumlah himpunan M sama dengan 4 dan jumlah anggota himpunan N sama dengan 3. Sehingga dapat dimasukkan ke rumus R 2K kali I dikurang 1, yaitu R sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 dikurang 1. Kemudian R sama dengan 2 pangkat 12 dikurang 1. R sama dengan 4096 dikurang 1 dan hasilnya adalah R sama dengan 4095. Yang kedua, ada relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari R dilambangkan dengan R-1 adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan seturut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Notasinya yaitu R-1 atau R inverse sama dengan dalam kurung B, A sedemikian sehingga A, B anggota dari relasi. Selanjutnya, kombinasi relasi. Kombinasi relasinya ada 4, yaitu irisan dengan R1 irisan R2, dengan yang kedua ada gabungan R1 gabung R2 union, dan yang ketiga ada selisih R1 min R2 atau R2 min CR1. Dan yang keempat beda setangkup seperti berikut ini. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan B himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S O R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S O R sama dengan dalam kurung A, C sedemikian sehingga A anggota himpunan A dan C anggota himpunan C. Dan untuk beberapa B anggota himpunan B, A, B adalah anggota himpunan R dan B, C adalah anggota himpunan S. Selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat relasi. Yang pertama, refleksif. Nah, relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, anggota himpunan R untuk setiap A anggota himpunan A. Setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A anggota himpunan A tetapi tidak terdapat A, bukan anggota himpunan R. Yang kedua, ada simetris atau setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B anggota himpunan R, maka B, A anggota himpunan R untuk semua A, B anggota himpunan A. Yang ketiga, simetris atau tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A,
A, B anggota himpunan R dan B, A anggota himpunan R. Maka A, C anggota himpunan R untuk semua A, B, C anggota himpunan A. Yang keempat, sifat yang terakhir yaitu sifat transitif atau menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B anggota himpunan R dan B, C anggota himpunan R. Maka A, C anggota himpunan R untuk semua A, B, C anggota himpunan A. Selanjutnya ada relasi ekuivalen. Relasi R pada himpunan A disebut relasi ekuivalen jika memenuhi 3 sifat relasi, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya, di sini diketahui himpunan A terdiri dari angka 1, 2, dan 3. Nah, himpunan atau relasi R sama dengan himpunan A dikali himpunan A, yang menghasilkan R sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Lalu, buktikan apakah relasi di atas ekuivalen atau tidak. Dengan sifat refleksif, ternyata terbukti ada anggota yang refleksif yaitu 1,1, 2,2, dan 3,3. Dari sifat simetris seperti berikut, dan dari sifat transitif juga seperti berikut. Karena memiliki sifat refleksif, simetris, dan transitif, maka dapat disimpulkan relasi di atas bersifat ekuivalen. Pembahasan kita yang kedua itu tentang fungsi. Misalkan A dan B himpunan biner F dari A ke B merupakan satu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka fungsi A ke B atau F memetakan A ke B. Rumus F sama dengan I pangkat K. Contohnya, himpunan A itu X sedemikian sehingga min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dengan X anggota himpunan A. Jika F X memetakan X atau Fx sama dengan X, maka himpunan A sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, jadi F min 3 sama dengan min 3 dipangkatkan 3 menjadi min 27. Kemudian F min 2 sama dengan min 2 dipangkatkan 3 menjadi min 8. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang sifat-sifat fungsi. Jadi yang pertama ada injektif, yaitu 1 ke 1. Fungsi F dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Jika A dan himpunan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB, bila mana A tidak sama dengan B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Berikut adalah contoh contoh fungsi yang memiliki sifat injektif. Kemudian yang kedua yaitu surjektif atau onto. Fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F disebut fungsi pada himpunan B. Nah, berikut adalah fungsi yang dikatakan memiliki sifat surjektif. Kemudian sifat-sifat yang terakhir yaitu bijektif atau berkoresponden. Fungsi F dikatakan bijektif jika ia fungsi injektif dan juga fungsi onto. Jadi dia punya dua sifat yang tadi di awal sudah saya jelaskan, yaitu dia juga memiliki fungsi injektif dan juga punya fungsi onto. Nah, berikut contoh gambar atau contoh fungsi yang memiliki sifat bijektif. Cukup sekian penjelasan materi tentang relasi fungsi dari saya. Terima kasih sudah memerhatikan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Saya juga memohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang saya lakukan. Saya juga membutuhkan kritik dan saran dari Anda semua. Jadi boleh cantumkan di kolom komentar di bawah ya.
Terima kasih, sampai jumpa.